Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ingkang kula hormati Ketua Pengurus Aisyah Karangpilang, yang saya hormati ibu-ibu pengajian yang siang ini panas luar biasa, tapi alhamdulillah kita bisa berteduh di tempat yang dingin. Kanthi waosan awal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Sekiranya tadi lupa, bacalah bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dan sepulang nanti mengucapkan alhamdulillah, insyaallah rawuhipun panjenengan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk uswah hasanah bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf saya tidak seperti kemarin. Pribadi kok lihatnya serius gitu saya lihat. Saya lagi diuji oleh Allah, tapi bukan menyesal. Yang saya tangisi itu saat saya melihat orang yang sudah usia 60-70 masih tahes. Sementara saya usia 56 tahun sudah kondisi keple. Nah, ini masalahnya. Kalau sakit bagi saya happy mawon. Tapi kalau saya melihat teman-teman usianya sudah 60, 65, 70 masih sehat gitu, saya nangis. Nah, ini gara-gara selesai ngimami tarawih diajak oleh pengurus masjid, Ustadz monggo teng griya kali ibu disiapkan untuk makan, untuk buka. Pas makan diberi nasi mandi. Tahu kan Bu? Nasi kebuli. Enak kan Bu? Enak. Aku dhewe wong desa iki ngrasakno enak. Kula namung ambil satu kepel daging wedhus. Nah, esuke nyekel HP lugar-lugur Bu. Lah sampai tangan kula ngetenaken iki lapo sih iki lugar-lugur ya ngono. Wong gak ngerti. Kok umpami itu ngerti langsung dibawa ke dokter, insyaallah tertolong. Dada hari berikutnya dijak makan kali takmir masjid Pabean Bu. Di Pabean yang kepetuk nasi iku maneh ya lahap iku gak adik pikir dua kali. Sampai dibungkuskan saya bawa pulang. Delalahu pas sahur
ancene wong Tuban, istri masak. Napa niku? Sing santen daging niku lho becekan Tuban. Oh, enak Bu, ya Allah. Mari ngono esuk jam 8 ditinggal blonjo karena wong nang omah geblak saya lubur ning ngarepe kamar mandi. Wis gak berdaya saya. Wis aku matur ngaten dokter langsung justis saya di RSAL. Makan santen ya. Aku mikir juga makan santen wancane duduh aku. Anjene enak lho, ya apa meneh. Nah, tahunya saya punya riwayat tensi Bu. Dari bapak. Setelah brek niku ditensi 226. Yaitu lobur. Dan alhamdulillah termasuk cepet Bu, saya nggak sampai 3 bulan bisa berjalan. Terus yang kedua saya pengajian ini diundang beberapa masjid nggak bisa ya, khotbah aja nggak bisa. Terus akhirnya alhamdulillah karena minggu kemarin 2 minggu ini berarti saya berani khotbah di Jatikalang. Terus Jumat kemarin di Babatan Mukti. Nah tadi pagi kuliah subuh plus makan bersama di Babatan Mukti. Terus sekarang di sini, nanti malam di Pagesangan. Selasa nanti aduh. Akhirnya digeruduk minta jadwal semua ya sak karep. Pokoknya aku iso teko nek ana supire. Ini AL niki tonggo sebelah. Pak antar saya. Pundi Pak Nur? Karang bilang, "Siap, ya wis budal." Anak teng dukun Gresik karena teman pondok pesantrennya nikah. Ya wis. Jadi nggon mantun saking mriki, mantun maghrib tenggene Pagesangan. Nggih ibu-ibu ya wae. Sekitar 100-an orang. Itu jamaah tiap bulan 1 kali saya. Lah nek kemarin isok guyon saiki rondok kaku, ora pateno isok guyon. Nggih. Sabar mawon nggih. Engko nek kedawan sampean ngomong, "Sampun Ustaz." Oh, kadang-kadang kula ngajak lah. Ibu-ibu yang kami hormati, singkat mawon nggih. Temane apa, Bu? Amalan ibadah yang penuh barokah. Ibadah itu Bu dibagi 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Setahu saya yang namanya ibadah kalau diniatkan hanya karena Allah itu insya Allah barokahnya. Lalu ibadah itu apa? Nah ini penting. Ibadah itu adalah al-ibadatu yattaqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima azinabi. Iku bahasane wong kulone Karangpilang Bu. Cek ngulon terus nek durung tekan orang yang pakai bahasa Arab ya berarti ojo mandek sih, itu pakai bahasa gitu. Ini menurut tarjih loh Bu, orang menurut saya. Jadi tarjih Muhammadiyah itu ibadah itu adalah al-ibadatu yattaqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima azinabi. Kalau disalin bahasa orang Karangpilang, ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya,
dan berbuat segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berarti amalan itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Nabi berwasiat, taraktu fikum amroini lan tadilu wa imma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatir Rasul. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian mau berpegang teguh terhadap dua perkara itu, kalian tidak akan pernah tersesat dalam hidup dunia maupun akhirat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang harus dipahami dulu, Ibu. Karena masyarakat era saat ini, Bu, yang tidak wajib, tidak sunnah, justru dibesar-besarkan. Oh, tambah seneng. Pokoknya ono berkate seneng. Ya, Bu ya. Kalau ini memang murni majelis ilmu, Bu. Ya, kalau majelis ilmu, kalau kandani jenengan. Hadis yang saya pakai untuk mukadimah itu tadi. Nah, makanya nek diundang ojo gak teko. Ketuanya mana ketuanya? Oh, Bu Darti. Masya Allah. Duwe kanca dadi buyai wis seneng. Cah teko Bojonegoro. Itu satu kecamatan, beda desa, Bu, dengan saya. Ojo kaget, Bojonegoro daerah Bu Darti, daerah kula niku nek ngomong iya leh. Jadi insya Allah saya kandani man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jari Nabi, majelis taklim seperti ini, majelis ilmu seperti ini, barang siapa yang melangkahkan kakinya menempuh suatu perjalanan dengan maksud untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya, yaitu jalan menuju ke surga. Berarti kata kunci bisa masuk surganya Allah itu adalah ilmu. Nuru. Pun Pak, betul sanggereng. Ngoten nggih, ilmu. Ini satu bulan sekali tuh, nggih Bu Tati. Teko Bu juga teko, rugi ya. Nggih, istri saya dari Rejo kadang-kadang budal ning Al-Falah atau di Masjid Agung Gresik. Pokoknya nek ngaji saya perbolehkan. Tapi nek pos jangan. Nggih Bu nggih. Nah, gak rugi sampean kembal sak niki. Nah, sekarang kembali ke tema amalan ibadah yang penuh dengan barokah itu yang pertama adalah ibadah mahdhah yang namanya sholat. Ojo lali Bu itu. Karena sholat itu saya terangkan di mimbar-mimbar itu, intinya sholat itu adalah mampu menjawab seluruh persoalan hidup yang panjenengan alami Bu. Nek sholatnya temen insya Allah itu Bu, sampean insya Allah jauh dari dosa, baik hablum minannas maupun hablum minallah. Kok bisa Ustaz? Lah ini diterangno ya dawa to Bu, tapi yang ini intinya inna sholata tanha anil faksha. Pinter ingin adik ngaji Mbak aku bareng. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nek sampean kok berbuat keji dan mungkar, itu perlu dipertanyakan sholatnya. Dan pasti orang yang sholat itu akan menjauhkan diri dari dua kata itu. Yang paling besar, paling gampang itu
orang-orang yang tidak mampu menjaga lisan. Sampean aku mlebu ngono. Lho ustaze pincang. Kadang ana wong ganteng jadi lono bapane wong elek kaya model aku ngene wis mlakune gak genah. Iku sing gak rata iku dalane apa wonge. Dalane. Iya Bu ya. Nah ini cek aku Bu, cek kudu geblak ae. Tapi enggak apa-apa, tapi enggak bisa pegang mic ya. Nah itu. Tuh sholat. Coba lah nek sampean memahami bab sholat ya Bu ya. Contoh hai sekilas. Allahu Akbar. Itu langsung sampean susul Bu. Doa. Allahumma ba'id wa baina kama ba'ata wal maghrib. Ada yang tahu artinya Bu? Ya Allah, Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkan sejauh-jauhnya, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosa serta kesalahanku sebagaimana jauhnya antara timur dan ini luar biasa loh, ujung dengan ujung nggak pernah ketemu Bu. Ditekuk kaya apa gak ketemu. Sampean satu kalimat ini saja doa panjenengan diterima oleh Allah, mati alias dipanggil oleh Allah. Panjenengan insya Allah enggak membawa dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Nah ngono lho Bu. Nek ibu-ibu insya Allah jauh dari perbuatan syirik lah. Ngono. Tapi syirik sekarang ini tidak begitu nyata, terus menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon ngono ya Bu. Ya termasuk menyembah HP iki nggih. Nggih. Ono panggilan Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak digatek wis. Temenan apa meneh asik dengan selingkuhane. Sekarang kan gitu. Jadi tidak memanfaatkan IT ini sebagaimana mestinya. Sampean dosa kecil diampuni oleh Allah. Zuhur sampai asar, di tengah-tengah zuhur dan asar ada dosa Bu. Bisa di keluarga, bisa di tetangga. Bisa mah, ya bisa lewat mata, bisa lewat telinga dan lain sebagainya. Dibersihkan di sholat asar Bu. Pokoknya sehari semalam dalam hadis Nabi itu sampean sama dengan mandi di 5 kali. Bersihkan Bu. Ibu paling 2 kali toh, pagi sama sore. Iya itu Bu. 5 kali loh mandinya. Bersih. Dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Enggak ketemu Bu. Jauhkanlah ya Allah aku dengan dosa-dosaku dan kesalahanku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Nah ini sing temen tapi Bu. Makanya saya jadi imam ini enggak pernah Allahu Akbar langsung angkat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak, saya beri kesempatan antara 1 menit sampai 1,5 menit baru. Enggak baca kan enggak apa-apa Ustaz? Enggak apa-apa. Wajib Ustaz? Enggak. Yang wajib itu kalau baca suratul Fatihah. La rakaatan illa bil Fatihati. Tidak ada rakaat kecuali dibacakan suratul. Nah, ngono Bu. Yang kedua, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minat. Ya Allah bersihkanlah ya Allah, sucikan, bersihkan ya Allah dosa-dosa dan kesalahanku sebagaimana suci bersihnya kain putih yang tidak ada noda. Ya putih tenan iku, ya cering tenan Bu. Dosane sampean diampuni oleh Allah. Allahumma gsilni khotoyaya bil ma'i wasalji wal
dan ya Allah basuhlah ya Allah dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku dengan air bilma, wasalju dengan salju, wal barat dengan embun. Loh, bersih Bu, bersih Bu, sering tenan Bu, luar biasa itu. Karena itu jangan sampai tidak membaca doa setelah selesai baca doa iftitah Bu, lalu baca ta'awud. Ora kok Allahu Akbar baca ta'awud, ndak. Allahu Akbar langsung Allahumma ba'id. Setelah selesai baca doa iftitah, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau yang imam dijaharkan alhamdulillahirabbil alamin. Salah kalau orang Muhammadiyah dikatakan enggak baca basmalah, enggak baca ta'awudz, itu salah. Berarti enggak tahu ngaji. Cuma siri. Tapi umpama di debat sama mereka wis ra perlu untuk Ibu nggih. Nah, dalam suratul Fatihah itu ada doa loh, Bu. Di mana letak doanya? Pinter. Ihdinas siratal Oh, ini barokahnya di sini salat itu, Bu. Wis tadi doa iftitah barokahnya banyak, diampuni dosa panjenengan, dibersihkan, disucikan bagaikan kain putih, dibasuh dengan air, dengan embun dan dengan salju dan embun. Lalu dalam suratul Fatihah itu ada doa ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang pertama, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa maksudnya, Bu? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu contohnya siapa? Kita. Ada yang tahu, Bu? Siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah, ayo, yaitu golongannya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila wa bil akhiratihum. Tuh ciri-cirinya an'amta alaihim, Bu. Nek ditakoni siapa yang dimaksud an'amta alaihim, itu maksudnya jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, sehingga kita nanti tetap pada jalannya Allah, masuk golongannya orang-orang yang bertakwa, Bu. An'amta alaihim. Yo, para nabi, para rasul itu kan, para sahabat nabi, para ulama itu termasuk an'amta alaihim. Nah, Ibu mengatakan kita ya termasuk panjenengan yang paham betul terhadap agama, yang hatinya selalu ingin mengamalkan akan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu panjenengan berdoa, diteruskan itu maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau siapa yang dimurkai oleh Allah itu? Innallazina kafaru sawaun a'angzartahum la yu'minun. Kenapa kok begitu? Khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar risawatu wa lahum azabun azim, Bu. Wis oleh ilmu kan, Bu, ngaji. Iya. Nah, ditakoni, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Cirinya kayak apa? Situ tok cirinya. Sawaun alaihim. Sama saja bagi mereka. Diberitahu atau tidak diberitahu, diberi pengajaran atau tidak diberi pengajaran, tetap mereka itu tidak karena hatinya sudah khatamallahu ala qulubihim,
terkunci mati, tidak bisa menerima wa ala sam'ihim, dan kupingnya wis kopo. Jak ngaji yo abot jak ngaji, padahal ini tempat adem koyo ngene enake, coba bayangno Bu. Ya Bu ya. Wis talah enak tok. Ini umpama wujud Bu, duit 101 juta enggak ada apa-apanya yang sampean dapat itu Bu. Cuma umpamanya bener-bener Bundarti kok nyangoni 50-an, sing teko akeh Bu. Iya Bu ya. Iya kan itulah masalahnya. Ya Bu Darti ya. Sekali-kali disangoni Bu Darti. Lalu waladhdallin, dan bukan golongan yang orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu Bu? Ayo. Sampean kepinginnya dalam doa suratul Fatihah dimasukkan golongannya an'amta alaihim, cirinya yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ketiga dan keempat. Lalu bukan golongannya orang yang kau murkai, ayat yang ke-6 dan ke-7. Lalu waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud orang yang sesat itu? Kafir katanya tadi, innallazina kafaru sawaun alaihim. Siapa maksudnya? Orang munafik Bu. Ngaku Islam ra tau sol, ngaku muslim sering memusuhi muslim yang lain. Coba terbatal kurung tonggo. Wong munafik itu musuh dalam selim. Angel Bu nebak wong ngene iku. Lah cirinya bagaimana? Wa minan nasi may yaqulu amanna. Nah terus wa bil yaumil akhiri wa ma hum, wis ayat iku tok ae. Banyak orang yang berkata kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal mereka itu sebenarnya tidak ngono Bu. Ngulak barokah wakeh, wae salat itu luar biasa Bu. Nih amalan ibadah yang penuh barok salat nomo Bu. Curhat karo sing gawe. Aku ngene iki Bu, mungkin cepet iki. Nah, aku bangun jam 2 sering istighfar. Masih ketokane Ustaz sapa ngerti aku akeh dosane. Lu iya Bu. Tapi Pak Ustaz nyesel enggak. Jere Burdati itu nek ngomong ngene nek lagi aku walan nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi. Pasti kalian akan aku uji. Ya kan Bu? Pertama rasa takut. Sing sehat takut, yang hidup takut, yang kaya takut. Wis iku jabarno dhewe Bu. Iya Bu. Ngono. Lah Nur Rahman ya hamba Allah. Nabi diuji oleh Allah kok Nur Rahman. Ibu nggih. Selanjutnya nggih. Tuh. Terus ke selanjutnya amin. Aja salah ngomong loh Bu, ngulang amin. A biasa. Amin. Aja kok amin. Nek tanggoku kono kiyaine ndonga, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Enak ya amin mulai di sorong balik-balik. Amin itu artinya percaya Bu. Tapi kalau amin, kabulkanlah ya Allah doa-doa. Ngono aja salah Bu. Ya cuk medit-medit. Enggak nek maca ngono kok. Lah nek hamin pemane mbok ganti hamin tambah nemen maneh. Ya potongane rusak
waladdallin. Amin padha karo ngenyek imami rusak ngono. Lu amin artinya memang rusak, hati-hati nggih. Nah, sekarang lanjut. Saat panjenengan ruku, itu ada doanya loh, Bu. Piye doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Pinter, ibu gak pinter temenan. Itu doa pada waktu ruku maupun pada waktu sujud. Ayo Bu, coba luar biasa. Subhanakallah, maha suci Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu ya Allah. Allahumma firli, ampunilah aku ya Allah. Loh Bu, Bu, makanya nek iso doa sholat iku ngerti artine, minimal ngerti artinya. Bene temen ora kok Allahu Akbar, Sallallahu liman hamidah, Allahu Akbar ndelosor ngono. Ora ngono. Makane ada istilah apa bune salatku? Tumak nina, pinter. Aku ngomong ini kadang ana salat itu harus istiqomah. Istiqomah salat kok. Tapi nek untuk mengerjakan salat memang istiqomah itu artinya continue, Bu, berkesinambungan. Tapi kalau tumak ninah itu ada jeda saat ruku, saat itidal maupun saat sujud. Nah, gongnya dalam sholat itu ada pada duduk di antara dua sujud, Bu. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Wojo tilokno nek tetangga sebelah dulur sebelah mengawalinya Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ono 8. Nah, kita cukup 5. Gigongnya doa dalam sholat itu di sini. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Ping 5. Berarti nek sholat itu bukan ping 5. Tasawuf itu berapa kali, Bu? Sehari semalam. Duhur ada 2. Benar, Bu? Salah. Duhur ada berapa kali duduk di antara dua sujud itu? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Subuh berarti keseluruhan berapa, Bu? 17. Itu ada duduk di antara dua sujud. Makanya dosa panjenengan akan diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah dosa panjenengan, insya Allah sampai disayang oleh Allah. Karena sholat itu adalah salah satu bentuk zikir dari bermacam-macam zikir. Fazkuruni adkurkum. Pinter. Ini kok ngaji bareng. Bu, pinter. Wis capek ngadeg. Lungguh. Sagak kemeng, Bu. Tuh ya, Bu. Maka barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, aku pun juga akan ingat kepada orang yang telah mengingat aku. Itulah lagunya Evita Mala. Mau makan teringat dirimu, ya kan, Bu? Mau minum teringat dirimu, mau apapun teringat dirimu, kekasihku. Lu iya kan, orang Muslim Islam kan memang gitu. Mau makan, bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Sampai ke belakang, mau ke belakang, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi kobai. Setelah meninggalkan sesuatu yang tidak pernah akan kita harap untuk kembali, ditutup pintunya. Alhamdulillahilladzi adhaba. Bu, wong Islam itu harus ingat kepada Allah loh, Bu, kekasih kita.
Gak salah itu lagunya Evita Mala itu. Apa jenengan? Aku cuma apal-apalan. Nah, aku ngapalno iku ayatku mbek hadisku ilang, Bu. Nggih. Nah, itu masalahnya. Fazkuruni azkurkum. Barang siapa yang ingat kepadaku, aku juga akan ingat kepada orang yang telah mengingatku. Allahumma firli warhamni. Coba. Berilah kami kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan ya Allah untuk kami. Loh Bu, untuk saya. Hebat itu Ibu. Nah, dihafalno artinya warhamni. Berilah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan untukmu. Insya Allah gak bakalan sampean susah urip. Ini barokah jenenge. Wajburni. Nah, apa Bu wajburni ini? Dan cukupilah aku ya Allah. Cukup itu enak Bu. Cukup itu enak, kurang enggak enak, lebih itu ya enggak enak. Aku mang neng ngene babatan muti ngomong. Kurang itu soro Bu. Apalagi sampai fakir. Kadal fukro ayakuna kufron. Kefakiran seseorang itu sangat dekat dengan kekufuran. Itu ingat-ingat Bu. Sampai tadi tak kocai di sana. Kan babatan mukti soge-soge ngono. Omahe kaya omahe syaiton-syaiton. Hebat. Tapi sing majelis taklim saya bilang sampean tuh hebat, sudah kaya, wis enak dunianya, enak nanti di akhiratnya. Seneng ku tak terangno ngono. Awale tak kono ngene. Omah kok koyo omahe syaiton rajim. Lah nek gak diwacana Quran akeh setan ini terus. Nggih Bu nggih. Nek omahe sampean macakno ayat-ayat Al-Qur'an insyaallah lebih barokah. Nah nanti masuk. Cukupilah aku ya Allah. Karena aku dibisiki oleh takmir mah. Kene iki bapak-bapak yang akeh sing bojone loro. Aku pernah dilokno Bu. Pak Nur isinya berapa? 1. Jadi ustaz cuma 1 ngono Ibu. Terus aku mikir gak wis itu ae wis. Apa meneh wis kepling ini kok pakate maneh Bu. Walah, kok cek serakae ngono. Wis itu ae sing nang omahmu apik. Apik. Keple loro. Ya Allah, ada Bu. Istrinya 2, ada yang 3. Artinya wong soge diberi lebih Bu. Kadang anaknya yang jadi beban. Tanya berarti kalau nggak percaya, anak-anak yang nakal di sekolah itu rata-rata broken home. Anakku yang menyimpan 1 on lebih sekian itu gram itu sabu-sabu 12 tahun saya kira ngene Medaeng itu. Ternyata ibunya juga sama, ikut mbahnya di Jetis Wetan, bapaknya nengane Jombang, rabi dewi-dewi, anaknya keleleran. Ono maneh sing nakal, malah ki nemen iki. Bapaknya karo ibu mertuanya sendiri. Sampai punya anak 2 enggak konangan. Allah akhirnya memberitahukan saat bapaknya itu orang pemkot loh. Saya ngomong di masjid nih. Tak tanya, kenapa kamu kok nakal begitu? Kok seperti itu kelakuanmu sampai saya bilang kelakuan. Lah ya apa Pak Nur? Bapak saya aja selingkuh sama mbah saya. Sampai punya anak 2. Akhirnya sing buyar itu bukan hanya mantunya. Sak mertuanya buyar itu. Wis sugih megrong-megrong lho. Coba kurang apa, makanya ngaji yo. Tapi yo ono meneh Bu. Aku duwe kanca guru tapi ning Sidoarjo. Sing lanang pengusaha. Iki temenan aku dikira. Aku cerita iki nduk masjid bukan katanya Bu. Ceritanya pembantunya itu datang ke rumah ingin ketemu saya sama istri saya.
Pak, saya ini diberi uang 200. Pembantunya kan 2, lakinya satu aja nih soge. Diberi uang 100-an, saya disuruh menjauh dari rumah itu. Tatkala bapak orang ono itu di Lampung, kadang di Jogja, kadang di Bali, karena perusahaannya beda. Tapi saya nggak menunjukkan si anaknya siapa, pasti sampean tahu karena bapaknya sering tampil di TVRI. Ganteng bu sing lanang itu, cuma seminggu pulang sekali, kadang 2 minggu pulang sekali. Ternyata istrinya itu suka mengundang teman kuliahnya, kadang 2 orang, kadang 1 orang. Coba bayangkan. Akhirnya si pembantu itu saya beritahu, gini, suatu saat pesen sama bapak, pokoknya jangan sampai ketahuan ibu, Pak. Kalau panjenengan mau ke Lampung, mau ke Jogja, mau ke Bali, sampean ndak usah berangkat, tapi sampean di hotel sekitar Juanda. Temen cospleng bu, uruk-urukan kuis. Begitu nengone hotel Juanda, dibel pulang, di kamar itu loh bu, tahu telanjang dua-duanya. Itu pun masih dimaafkan sama yang laki, bayang. Lu ngene lo tahun berikutnya masih diulang maneh. Yo nek hajinya cuma sekali. Sudah 2 kali apa 3 kali itu. Nek ngajar tumpaannya sedan sport bu. Begitu sekarang karena sudah 2 kali nggak dimaafkan, diceraikan. Saiki nek ngajar numpak sepeda motor Honda yang ngopo gak patekno terkenal ini. Kapon. Yuran di duit bu. Nah yang laki akhirnya nikah maneh, tambah wong ngerti agama, wis sugih, hebat. Dan ini temenan bu urakatannya. Jadi aku ngajari pembantu mang cospleng tenan bu, ngongkon aja ado-ado, pokon mulai. Akhirnya sempat begini pembantu, saya dosa ndak Ustaz? Iya. Ngono berbuat maksiat seperti itu kok sampai diberi uang 100 saja kok mau meninggalkan jauh dari rumah itu dan anaknya itu dibawa keluar gitu. Dan ibu-ibu ngaji ini tahu agama, saya yakin tidak akan berbuat itu. HP nggak akan pernah dipakai itu, kecuali untuk manggil dan pokoknya kepentingannya apalah gitu. Jangan berlebihan. Pakai saya aja sudah nggak punya FB, saya tidak punya WA, itu pun yang grup kedinasan. Kalau tidak gitu, koyok Bu Darti ngebel, aku sudah tahu namanya ada di sini. Gak ada nama, nggak akan saya pernah terima. Itu Bu. Wajib murni cukup itu luar biasa. Terus wahdini, tunjukilah aku ya Allah loh Bu. Tunjukilah aku. Agar aku tetap berada di jalan yang yaitu jalannya orang-orang yang kok wis lali to Bu urung metu teko masjid. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat ngono lho, yaitu orang yang ngulung metu teko masjid kok wis lali. Ya Bu ya. Ngono ya ngono tapi aja ngono ta Bu. Tapi kok layar ya, aku memang khawatir kagok saya ngomong ini Bu. Tapi insya Allah sudah tadi pagi ya lancar jaya kok. Saya ceramah di Babatan Mukti. Nanti malam di Pagesangan, mudah-mudahan ya lancar. Cuma saya nganter aja sakno. Itu angkatan laut Bu itu. Kok gak minggu ya gak iso. Tuh. Paling terakhir warzukni, berilah aku sehat itu termasuk aja kaya aku. Ilmu itu juga termasuk ngono lho Bu, mindsetnya dirubah. Rizki itu tidak hanya berupa ngono, warzukni ya Allah, berilah aku rizki ya Allah yang halalan
Makanya nek ngene iki ngaji diawali doa dalam hati masing-masing. Robbi zidni warzuqni ngono pinter. Mulai mesti bawa sesuatu. Sampeyan doa mau? Kula mlebet iku doa saya. Robbi zidna, saya ganti ni menjadi na. Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu. Kami itu berarti siswa-siswa saya. Barokah Bu, temen. Murid-murid saya alhamdulillah hidupnya barokah. Apa meneh 15. Wis duwe anak loro telu cek ke rumah ibu. Bahkan keuangan Kota Batu itu murid-murid ke 15 sama Bu. Ada yang dari Gadung jadi dosen di Unipro masih ke rumah. Barokah Bu. Makanya sampean masuk majelis taklim itu atau ada yang guru masuk kelas itu doanya jangan melangkah dulu doa Robbi zidna ilma warzuqna, insyaallah ilmunya barokah. Ngono Bu. Tuh. Nah, sampai terakhir wis gak mungkin aku nerangno kabeh Bu. Doa dalam sholat itu intinya salah satu amalan yang insya Allah penuh barokah itu sholat. Termasuk sholat sunnah rawatib Bu. Sebelum dan sesudah sholat wajib. Jangan nggak tahu. Teko imamnya wis waladhdallin lagi teko. Begitu salam istighfar 3 kali. Iya memang sudah cukup. Mulai disiar. Sandali tonggone hilang Ibu. Yun zikir sih Bu. Ya Allah. Nggih, zikir sih. Apalagi sholat malamnya Bu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Karena sholat tahajud itu sebagai sholat nafilah. Maksudnya apa Bu nafilah itu? Sholat sunnah tambahan, benar. Karena asa ayyab'asaka rabbuka maqamam, masya Allah. Insya Allah Bu. Apa yang panjenengan ucapkan untuk suami, untuk anak-anak ini Bu, inna sanulki alaika qaulan sakila. Ya Bu ya. Tambah sholat malamnya. Nek isok bapake berangkat kerja, ibu sing sholat sunnah duha, tambah tekcer itu. Luar biasa Bu. Golongannya Bu berarti iki, istiqomah bener di sholat sunnah duha itu. Masih ndok sekolah ndok. Istriku itu masih kate budal nandi ayo sik tak sholat. Ngono iki ya kudu adem ati Bu. Ngono tak kene. Ayo to cepet. Ibuku mbek bapak kowe ora pernah bentak aku kok sampean bentak aku. Ngono iki aku ya sing ngrempah meneng. Iya Bu bener. Istri saya itu aktivis sholat duha. Apa meneh sholat sunnah malamnya aku malah sering disolati Bu. Kalau saya ini kan sering capek, kadang pulang apalagi ngajar sampai jam 4. Engko ada pengajian engko teko omah sampai jam 10. Capek wis kadang-kadang bangun malam itu kan paling seminggu 2 kali 3 kali wis akeh. Tapi nek istri kuat iku salatnya itu. Sehingga alhamdulillah barokah. Ibu nggih. Ini salat. Yang kedua, iki ning kene materiku akeh lho, sampai engko asar lho. Aja suku-suku bathok pokoke. Ya Bu ya. Ringingen ndak? Umur cek 35, 30. Kalau saya ini 56 Bu. Sik talah Bu, wis kadung mrene kok. Ya Bu ya. Yang kedua, membiasakan silaturahim. Silaturahim itu termasuk ibadah yang penuh dengan barokah Bu.
Lu bener. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka harus bersilaturahmi. Ayub satolahu fi rizkihi, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahim. Ojo lewat WA sama wong tua sama WA. Ma, aku gak bisa mulai ma, padahal wis 2 tahun nih. Nek wis gak ono baru sampai nanti kehilangan. Ya mulai lah Bu. Tapi ada yang curhat ke rumah itu. Suami itu kadang-kadang ya diktatornya tinggi. Kalau ke keluarga suami, tiap minggu pulang. Tapi kalau ke keluarga istri, enggak. Anak-anak kadang enggak boleh. Ono ngono iku, ono. Atau sebaliknya yang suami-suami kalah dengan istri itu. Nek ibu istri teko ning omahe, sowan enggak karuan masakane enak-enak. Keluarga suami teko, ono balik pasane njowo kono. Bisa ngono. Ono bubuk ka ono. Ono. Kursiku ku tempat curhat ibu-ibu ngono. Ganti wedi anjene. Ojo ngono ya Bu ya. Gelem anake gelem orang tuanya, ngono maksudku. Ya silaturahim. Sampai muridku itu saya bilang, ya berarti ya, jadi guru itu harus gini. Sampean nek teko ning omahe guru, wis gak atik ning aku wis kadoan. Wis gak usah melu ujian, cukup teko ning omahku. Sampean requestnya nilai neng aku. Pasti saya beri di atas 80, maksimal 95 request. Bukti real ajaran agama kan silaturahim lho Bu. Wong saiki jarang begitu. Bener. Krisis yang namanya silaturahim Bu. Karena itu murid saya bilang gini, mau silaturahim terutama ke rumah saya, dan nanti saya akan sampai di sekolah saya minta data dari guru-guru siapa Bu yang ke rumah panjenengan, tak tulis Bu. Nilainya pasti sesuai dengan requestnya, gak ada ulangan. Duh, gak penting. Agama itu sebenarnya nggak bisa diukur dengan nominal loh Bu. Gitu Bang Ki. Bukan kognitifnya, dan nek teko pondok yo pasti pinter. Potongan ayat tersebut di atas membahas tentang titik-titik. Pinter teko pondok, teko sekolah. Kepingin roh. Alif lam mim. Pada ayat Al-Baqarah ayat 1 itu terdapat hukum bacaan tajwidnya apa? Pilihan. Iso. Ya, kognitif. Maka agama itu sebenarnya nilai yang pas itu adalah afektif. Sikap Bu. Sikap itu penting. Aku setuju sama KDM itu. Anak nakal lebokno ning barak. Loh, sikap itu penting Bu. Guru agama kok nilai dari kognitif tok itu salah. Apalagi psikomotor sudah lama dilarang memberikan PR kepada murid. Makanya dilarang juga menjual LKS. Kan gitu kan Bu. Cukup kalau guru agama bawa Quran, enggak bawa Quran metu. Iku nek aku ngono. Oh, berarti wis ngene. Iki lagi loro iku. Jok akeh. Aku seneng ya bahas ini masalahnya. Ya Bu ya, lanjut titik ya Bu ya. Titik berarti insyaallah barokah. Nah, terkait dengan masalah itu sama anak sama Bu. Sampean itu guru pertama dan utama bagi anak-anak. Maksud saya, nek anak itu punya kelebihan, berilah reward Bu. Coba seneni tok ae. Kalau anak saya kemarin yang terakhir Bu Darti, Juli kemarin wisuda, saya bilang ayahmu ini sudah expired S2 cum laude 4.00.
Barusan lulus 2002 loh, 2022 loh Bu, S2 saya itu. Tapi saya nggak mengakui MPD-nya, yang saya akui adalah SAG-nya, yaitu sarjana alam gaib. Saya nggak pernah magister pendidikan, nggak pernah saya. Saya kalau dimintai gelar pasti saya beri SAG, sarjana alam gaib. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu bisa seperti ayah, kamu minta apa? Dari pondok tanpa sepengetahuan saya masuk IAIN, saya beri 32 juta, beli sepeda motornya, beli laptopnya, beli HP-nya dan lain-lain. Tak beri Bu, kalau untuk anak kenapa? Ojo diseneni Bu, cah saiki diseneni, oh sampai ditinggal. Nah yang paling lucu mana kan yang omah diseneni, neng ngene koncone dikira koncone gak diseneni Bu. Padha-padha seneni, ndok omah diseneni, ndok sekolah diseneni, akhirnya ya kepalanya pusing Bu anak sekarang itu. Sehingga pelariane nang warkop Bu. Dan nek wis ning warkop itu sangat tipis bedanya kopi dengan narkoba. Saya ini kerjasama dengan BNN-nya Polda Bawandriyarejo, itu zona merah Bu, narkobanya. Tonggoku sak gang iku ana loro sing masuk penjara 12 tahunan Bu, yaitu pemakai dan pengedar. Hati-hati Bu. Nggih. Nah, silaturahim ini karena diminta sudah hampir habis. Ada hadis begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim doyifa. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Engko sampean jabarno dhewe nang omah ya Bu ya. Mas, artinya ngene. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Nah, ini kan berarti seruan untuk silatur. Bagaimana caranya tamu itu siapapun, jangan dilihat siapa mereka. Siapapun yang bertamu ke rumah panjenengan itu harus dimuliakan Bu. Nek sampean ke rumah saya, insya Allah 99% makan. Orang Bojonegoro iki ngono Bu, itu lho Bu Darti itu. Wong Bojonegoro nek ana tamu meneh ado, iki direkak-rekakno minimal makan. Nggih Bu nggih. Aja mbok seneni mecucu, mlebu metu taman aduh. Aku apa meneh gak atik mecucu, ana gang kok akeh polisi tidur wis saras-sarasan berarti enggak mau terima tamu. Nggih. Temenan, makanya aja sampai jalan gang kita ini diberi polisi tidur. Wis salah. Caranya jalan wis apik kok malah dikeni polisi tidur. Yang dibenahi apanya Bu? Ya orangnya itu, suruh duduk di majelis taklim supaya punya sopan, unggah, toto. Lho ngono lho Bu, kok dalan wis api-api dialusi malah dikeni polisi tidur. Ilmu tekan ndi Bu? Lah gangku sampai bilang, gangku dikeni polisi tidur. Saya bilang sama Pak RT, aku pindah, temen tak dol kabeh. Pindah nang ngene Karangpilang sing gak ono polisi. Tapi aku mlebu lah kok polisi tidur akeh. Oh iya. Sikilane mobil cepet rusak gara-gara itu. Ngene wong nggih. Nah ngono. Kalau ada tamu dimuliakan ya Bu ya. Yang kedua, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka sambunglah silatur. Nah, ini termasuk ibadah yang penuh barok. Yakin nek sampean kesusahan ditolong oleh orang lain. Ya Bu ya. Aku enak tok Bu. Makanya wong sosialis sing apik. Mohon maaf. Pak, saya ke sekolah. Kepala sekolah ngomong apa coba?
Ustadz sampean nang omah ae. Absensi nanti insyaallah. Mantep Bu, gak tau sekolahan, wis meh 3 wulan. Tanda tangan gaji kepala TU. Enak Bu. Enak tok wis. Coba bayangkan. Yang lain-lain lancar jaya. Pemenang wingi tak kirimi guli ning sekolahan sak panci blirik. Tambah matur suwun Ustaz. Aduh. Ambil lontong itu. Seneng setengah mati. Sekalian tak bawain bawang hitam, black garlic. Nah aku bisa bikin ini kalau pagi minum 2 siung, sore 2 siung. Nek sampean cukup 2 siung sing sehat-sehat untuk menjaga jantung Bu. Itu apik Bu garlic. Istri buat sendiri. Ya, jadi itu bawang garlic. Tapi 1 bulan baru jadi. Sing apik itu bawang lanang. Mohon maaf ini saya sampaikan. Nah yang punya jantung, punya ginjal, coba minum itu Bu, bawang garlic. Ini ono sponsore. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Wah ini tak sampaikan ayatnya akeh, tapi ketokane wis ana sing ngene. Wis ana sing ngene. Tapi yo maklum, nggih. Hadis itu diingat-ingat. Satu tadi apa Mbak? Bu? Beriman kepada Allah dan hari akhir adalah golongan orang yang memuliakan. Yang kedua orang yang nyambung silaturahim. Yang ketiga diam. Kalau nggak bisa berbicara ya, saya yakin Ibu Aisyah paham. Wis aja mbokno Bu, aja ngomong apa-apa. Mas Bu Darti wis salah, wis menengo. Garai sampean tahu akibatnya. Dosane Bu Darti tambah resik, dosane sampean bertambah. Wis aja mbokno Bu, Bu Darti iki wis ngono kuwi. Kaya dikapakno. Ibu nggih, diam itu emas Bu, tapi nek sampean nggak bisa ngerekso masalah lisan, salamatul insan fi khidril lisan, keselamatan seseorang itu tergantung pada lisannya. Itu terakhir pun. Ada yang tanyakan apa doa? Oh iya, cepat mulai. Dikira aku yo gak seneng. Ini ketane istri wis ngebel terus sih Bu, gak tak trimo jarno. Karena khawatir Bu, karena pesennya para dokter itu pokoknya setuk tok, makan silahkan kalau kepingin pokoknya jauh lebih, tapi ojo jatuh Bu. Pokoknya jangan jatuh. Orang yang kena darah tinggi syaratnya situ tuh ojo jatuh. Jatuh itu tiba loh, tiba. Walah, jatuh itu kok dibayangannya sampean kan jatuh timpu nyaur utang orang nunggu. Ojo sampai tiba. Aslinya aku juga nggak bawa tongkat Bu. Tadi nggak mau bawa tongkat sebenarnya. Oleh istri gowo. Nah mau belajar sepeda motor malah diancem aku Bu. Pokoknya adik tiba aku mau ngerumat. Aduh aku tambah nemen maneh ku diancem ngono iku. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada siang hari ini kami bersama-sama dengan jemaah kami memohon kepadamu ya Allah. Berilah kami tambahan ilmu ya Allah. Berilah kami kepahaman akan ilmu ya Allah. Karena kunci kebahagiaan
dunia dan akhirat sampai masuk ke surgamu itu adalah ilmu ya Allah. Ya Rabb, alangkah indahnya jikalau kami dan jemaah kami yang saat ini duduk di majelis taklim ini Kau angkat derajatnya ya Allah. Kau muliakan hidupnya ya Allah. Kau jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah seluruh anak keturunannya anak keturunan yang soleh solehah ya Allah. Dan jadikanlah ya Allah harta benda yang barokah fi dini wa dunya wal akhirah ya Allah. Ya Rabb, jikalau ada di antara jamaah kami yang saat ini duduk di majelis taklim ini ya Allah ada yang sakit, Kau angkat sakitnya ya Allah. Kau sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Karena tidak akan ada yang mampu menyembuhkan suatu penyakit kecuali Engkau ya Allah. Dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun akan penyakit ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau tinggalkan sedikit pun dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami dan jamaah kami kecuali Kau ampuni seluruhnya ya Allah. Dan ya Allah, jangan Kau tinggalkan sebersit pun keraguan kegundahan hati kami dan jamaah kami ya Allah kecuali Engkau hilangkan ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau tinggalkan sedikit pun hutang piutang kami baik hablum minallah maupun hablum minannas ya Allah kecuali Engkau penuhinya ya Allah. Dan ya Allah, jangan Kau tinggalkan, janganlah Engkau abaikan ya Allah kebaikan-kebaikan kami dan jemaah kami baik nanti hidup di dunia maupun hidup di alam akhirat, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Allah. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah yang telah membesarkan kami ya Allah sehingga kami sampai seperti ini. Karena itu ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunaqasu abyadu minad danas wa abdilhum darun khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjatihim wa qihim fitnatal qabri adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.